kita mau bikin usaha apa guys? Kalau menurut Aik, usaha pakaian gitu ya, pakaian sales gitu ya. Tapi aku nggak punya skill buat pakaian itu sih, ribet banget. Kalau usaha makanan aja gimana guys? Boleh sih. Makanan apa emang? Kalau mau sih gimana? Yang lagi tren di toko itu. Boleh sih. Iya sih. Ya kan, ya kan. Udah Ben, kita bahas di depan aja. Kita balik dulu. Ini gimana nih produknya nih? Gimana? Kita belum sempat bahas loh. Ya, Yaudah kita lanjutin yuk. Benar-benar. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu dulu. boleh. Ya. Mungkin. Kita pimpin secara Katolik ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sembilan lepas sembilan dari Patung dari grup ini kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan mengadakan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kenapa sih kita harus doa dulu? Ya dia lancar dong usaha kita. Mana sih Raka? Masa kamu nggak ada terus berkegiatan? Ya, Raka, what's wrong with you? Maaf, kayak doang. Aduh, guys, kalian coba pakai bahasa Inggris juga dong. I'm getting a headache from using bahasa Indonesia terus. Jangan sedikit lah. Oke, fine. I'm so good at English though. Okay, so how are we gonna do this? How about we start on the material? Yes, I agree. I don't know what to play first for our business. Well, if you want to make the packaging strong, we could use some carton and white parchment papers to make it less deformed and get less easily. Alright, now, what should the design look like? How about a minimalistic design, which we know is a design that focuses on simplicity and sustainability, but also doesn't have many colors or elements. What do you guys think about that? Well, I think a minimalistic design would look nice. It's easy to look at and simple enough to be recognizable on shelves. I agree with that. Simple packaging below, modern and professional. Yeah, that's true. But customer may think that the product is no quality, no color, and fonts can be blurry, which will result in potential of losing our brand recognition. I feel the same way as I know. Since there is a chance that customer prefer colorful, eye-catching packaging instead. Okay, maybe we can talk about more of the other benefits and drawbacks from minimalistic designs. So feel free to share anything that you know. Well, the first benefit is cost. It uses less colors and less materials, so it is a lot cheaper to make. Out of 10, the minimalistic packaging creates less waste. So it's better for the environment, right? Yes. So it is cheaper, but it also can tell a story or feels for the customer. Some customer buy products because they feel connected to the packaging. That's true. If customer don't understand the packaging and the product well, they might not buy product at all. Okay, so in conclusion, we will use a minimalistic design in our packaging. But with that, we have to ensure that our packaging is elegant, cost efficient, environmentally friendly, but also keeping its elegance, memorability, and also its clarity for the customers. Okay, I agree. Sounds good. Tuh deh, kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja. Masuk. Masuk. Gimana kalau kita langsung beli alat dan bahannya aja? Kenapa langsung banget ya ke situ? Iya, langsung aja yuk. Bentar. Doa dulu. Biar kita aman perjalanan. Doa akan aku pimpin secara Kristen ya. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah disertai yang berlimpah dari bagian ini. Sekarang kami sekelompok akan mencari bahan di toko bergabung. Kiranya kau memberkati kami, kau lindungi kami, engkau sertai kami sepanjang perjalanan agar kami bisa sampai ke tempat toko dengan selamat tanpa membuat suara apapun. Lindungilah kami sepanjang perjalanan pulang lagi Tuhan, agar kami bisa kembali ke rumah kami, agar kami bisa melanjutkan
alat hiburan yang lengkap di sini. Mungkin gonna play first. Kita beli bening dulu gak sih? Kan itu penting banget buat bening-bening dari. Oh, iya sih. Loh, beli apa beli? Kan aku ada di rumah. Lah. Kan udah pada punya. Ngapain beli? Nah biar modelnya guntingnya kan tajam, biar presisi gitu pas gunting. Ya iya sih, tapi kan udah ada di rumah. Iya, kan udah pada punya. Terus kita mau beli apa kertas motifnya aja biar kita bisa pilih desain. Boleh sih. Kita kan nggak tahu size kertasnya gitu. Iya. Tuh, ribet banget sih. Gimana sih biar kita tahu apa yang harus kita beli dan jangan kita beli? Apa ya? Kita harus hemat juga biar modal kita nggak terlalu banyak dan untungnya lebih banyak juga. Aku tahu. Kita pakai skala prioritas aja nggak sih? Bener juga sih, biar kita tahu mana yang penting, mendesak dan yang kurangan. Iya. That's actually pretty smart. Apa buat? Ayo coba kita planning sekarang aja. Boleh. Yuk. Mana? Nah, yang penting mendesak apa sih? Kertas karton, nikah, terus apa? Ya itu aja nggak sih? Itu kayak itu aja dulu. Nah, habis itu kita bikin yang penting yang sebelah sini. Nah, terus Apa ya? Lem penting nggak sih? penting lah. Boleh. Lem. Habis itu apa lagi? Selain lem yang penting. Kertas motif yang kita ya? Iya. Yaudah itu masukin penting. Sisanya kita udah punya semua sih, kayak gunting, cutter, penggaris itu. Ya kan ada kan di rumah? Ada semua. Yaudah kita kalau gitu kurang aja. Kalau gitu sekarang kita beli yang penting mendesak, terus yang penting. Gimana? Oke. Oke. Siap. Yuk, kita mulai bikin. Pertama, kita harus siapin bahan gak sih? Siapin alat dan bahan. Oke, bahannya ini makeup kertas karton, kertas pita. Terus buat alat-alatnya kita udah punya spidol, pensil nih ada 2, terus ada gunting, ada cutter sama Ya semuanya berarti. lengkap. Langsung cutter. Sini apa? Aduh, sebentar ya guys, aku lihat itu sebentar. Aduh. Terus kita apa ya? Apa ya? Bikin salad. Oh iya, saya Lah, aduh. Kok mati lampu, Bro? Cat nih, boleh Cat. Mau ada saya nggak sih? ada. Bentar ya aku cari sandik dulu. Sebentar kalau sandiknya dulu ya. Lah, ini dia. Nah ini. Nyala-nyala tuh. Kok nggak bisa Cat? Nggak bisa ya? Kenapa? Nggak tahu nih. Coba cek dulu. Apa yang bisa? Nih, colong sini. Oh, pantesan. Ini kabelnya putus. Kok bisa nggak nyala sih, Vin? Emang kalau kabelnya putus nggak bisa nyala? Oh, nggak bisa dong bro, kan nggak ngalir listriknya. Gitu ya. Selain itu kan ini juga udah kelihatan banget nih, ini seri rangkaian seri nih bro. Gimana tuh? Gak mudeng aku Chan. Jelasin dong. Oke, wait. Jadi di dalam senter itu ada 5 komponen. Ya, misalnya ini baterai, ini saklar, ini kabel, dan ada juga charging port. Nah, baterai itu fungsinya sebagai sumber energi listrik, saklar itu sebagai penghubung dan pemutus arus listrik, lampu ini sebagai pengubah listrik menjadi cahaya, kabel itu sebagai penghantar arus listrik, dan charging port itu sebagai pengisi daya baterai. Nah, gitu. Paham nggak? Oh iya. Oh iya, rangkaian listrik di senter itu termasuk rangkaian seri. Karena arus listriknya cuma memiliki satu jalur. Nah, semua komponen terpasang seperti satu loop besar. Jika salah satu komponen senter itu rusak, senter tidak bisa menyala karena lap arusan listrik terputus. Tuh. Gitu ya. Ya, especially kabelnya yang menghantar listrik itu sendiri. Oh, oke. Bentar ya.
Udah, ntar aku perbaikin ini kabelnya dulu ya. Oke. Bentar. Nah, oh, bisa kan? Gila. Iya. Kalian dari tadi ngapain sih? Karena lupa. Kan mati lampu ini. Terus? Ya kita perbaikin ini senter. Aku nggak mau peserta aku. Oh, iya. Iya itu juga yang Lagian kenapa sih Tat? Kamu di dalam rumah nggak diisi tokennya? Tolong dong. Bener tahu di kamar mandi. Yaudah ini benar. Mau ditoken dulu. Ada. Terus kenapa nggak dari tadi? Oh, udah cepetan karena apa? Kan pasti jauh ya. Iya, soalnya. Jauh. Ini udah kok. Benar ya? Masuk. kok bisa? Apaan? Lah, Oh, iya itu. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa sih? kan lu belum kesana belum? Iya. Teknologi. Oh, kita kayak teknologi zaman ini. Nah, kita ngapain? Cara sih. Oh iya, lu biasa dulu di Slider nanti mau gimana buat kertas motifnya? Tapi kenapa kita nggak pakai adapter ya kan lebih gampang ya? Ya juga ya. Mumpung ada teknologi kita harus buat foto. Kita nggak? Ambil. Nah, udah selesai nih guys. Bagus kali lah. Bagus sih. Itu sesuai tema kita sih. Ya udah. Aku printin sini, aku ada print di rumah. Wah, Wah, Membantu banget sih. membantu banget. Akhirnya bisa. nah ini guys. Terus gimana nih? Caranya kita ngeladeni dulu ke kertas kanvasnya. Jadi biar kita tuh gampang bikinnya langsung sekalian sama kertas motifnya. Iya nggak sih? Betul. Ya, iya. Nah, ini udah kesettle nih. Sekarang apa? Gunting. Gunting-guntingnya potong-potong. Boleh. Nah, habis selesai dipotong, kamu lipat bagian-bagian ini ya. Nanti aku lipatin bagian depan. Yuk. Oke, habis kita potong-potong ini kita pasang semua sekat-sekatnya guys. Yeay. Oke. Yeay. Akhirnya. Akhirnya Akhirnya jadi. Terus habis ini kita tinggal Kasih ini kan di sini biar nanti masih yang kelihatan. Biar orang bisa makin tertarik sama produk kita. Ayo. Let's go. Nah, habis ini kita potong mikanya, pasin sama bolongannya. Nah, udah jadi nih. Yes. Sekarang kita tinggal tempelin aja. Lemnya dong, kasihin dong. Di sini ya. Yes. Ini udah jadi nih. Sekarang tinggal kita lipat Ah, dan packaging udah selesai. yes. Siapa yang mau lipat ini? Oh iya, Sekatnya di kita pakai sekat yang untuk empat mochi ya teman-teman. Nah, kalau udah bisa kita tutup. Selesai packaging mochi. Selesai juga. Gampang sih, jadi kita tinggal uang-uang juga sih. Iya. Itu lagi. Sama kita kita pemasaran itu kan. Iya kan? Oke guys, karena kita udah selesai ini, kita udah dulu gak sih? Boleh, boleh. Setuju. Bikin saya nggak? Iya. Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kami dan menyelesaikan kegiatan ini. Semoga apa yang telah kami lakukan menjadi amal kebaikan dan mendapat hidupmu. Amin. Amin.
Guys, habis ini kan kita nyari tempat jualnya. Tapi boleh detailnya Richard gak sih? Boleh. Boleh kan? Terima kasih. Ayo. Yaudah yuk. Bosan juga. Kita mau jual di mana? Apa di daerah Tugungan, Mbak? Di situ kan ada. Oke, kalau gue kan di sana banyak punya. Coba buka map dulu ya. Boleh. Nah, sini guys. Kita kan jualannya kecil-kecilan. Kalau kita jualannya di gereja katedral aja gimana? Di situ kan rame. Oh, bagus juga itu. Kita bisa jualan di stand kecil dekat gereja. Pasti kan di sana ramai juga. Ya pasti dong, kan gereja dekat SMP Dominikus Savio sama SD Benatus kan. Pasti banyak murid yang situ juga. Ya kan, makanya. Iya sih. Iya, nggak cuma itu. Gereja katedral kan juga berpengaruh sama pertempuran 5 hari Semarang. Kan dia juga berdekatan sama kayak Tugu Muda, terus juga ada Lawang Sewu, terus juga di sini ada Museum Mandala Bakti. Wah iya ya, di sana kan banyak tempat bersejarah. Ya, I think kita bakal banyak ketemu di sana. Oke deh. Kita jualan aja di sana. Nanti kita tinggal buat surat pengajuannya aja, permintaannya aja, izin. Oke. Tapi gimana kalau kita langsung ke sana? Kan Vincent belum pernah. Ya, I just know nama tempatnya aja ya. Boleh tuh, biar kita juga sekalian cari tahu sejarah lebih detailnya gak sih? Kita mau berkunjung kemana ya? Di sana kan banyak tempat bersejarah. Cuma jalan kaki aja gak sih? Kan di sana ada perpustakaan juga. Iya, Oh, bener. oh. Boleh sih kataku. Gimana kalau yang lain? Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Oh, jadi ini tempat yang pertama. Iya. Lumayan juga sih. Mandala Bakti kan rame. Kan dalam kan ada mesinnya. Iya. Isinya tuh tentang pertemuan Bali Semarang, Diponegoro sama dokumentasi foto-foto itu. Kalau kita masuk, Boleh dong. Ayo wisata. Ayo dong. So this is number one. Ya, ini tempat yang pertemuan Bali Semarang. Ini ya, Mas. Kita lihat. Mana nih perpustakaannya? Katanya di perpustakaan. Jadi di Bali Semarang. Oh, Mau nyari buku nggak? Boleh. oh, jadi ini perpusnya. Oh, ini bukunya. Oh, ini bukunya di sini semua. Jadi gini Vincent, setelah proklamasi, pemuda Semarang bergerak melucuti senjata Jepang. Jepang janji menyerahkannya di Kitu Butai, tapi itu cuma tipu muslihat. Pengkhianatan itu bikin rakyat marah besar dan menyerang balik. Itulah awal meletusnya pertempuran 5 hari di sini. Tanggal 15 Oktober, Jepang mulai bergerak menguasai kota lagi. Letnan Winarjo gugur di Kagok saat mencoba menahan mereka. Perang meluas cepat ke Lawang Sewu dan kantor pos Candi, bahkan sampai ke titik kritis di Rumah Sakit Dr. Karyadi. TKR, polisi, dan pemuda bersatu demi mempertahankan Semarang. Jepang makin kalap sampai membakar habis kampung batik. Tragis, hampir 2000 orang gugur dalam pertempuran ini, baik dari pejuang kita, warga sipil, maupun tentara Jepang sendiri. Untungnya, bantuan TKR datang dari Solo, Yogyakarta, dan Magelang. Gempuran balik ini akhirnya memaksa Jepang untuk mundur perlahan. Tanggal 19 Oktober, pertempuran berhenti saat sekutu mendarat di sini. Mereka datang melucuti senjata Jepang, dan Semarang akhirnya kembali tenang. Nah di sini tepatnya, ini kan gerbang Puncak sama gereja. Jadi kita nggak cuma dapat pelanggan dari satu doang. Lah iya, jadi kita nggak dapat mangga dari gereja doang ya. Lagian juga di sini banyak
toko-toko kecil. Jadi mungkin kita boleh jualan di sini gitu. Iya. Iya. Juga kan ada itu SD penerus juga di sini, jadi nggak cuma 2 itu bang. Oh iya. Yaudah, di sini juga bagus. Yaudah kita di sini ya, fix ya. Iya. Iya. Udah kan berarti sekarang langsung 2 kali kita. Kita sebelumnya gimana caranya biar orang tahu bisnis kita. Kita bikin iklan dulu gak sih? Iya. Tapi kita mau iklannya pakai cara bikin video atau poster? Poster aja gak sih? Poster kan buatnya simpel, terus juga gampang menarik perhatian orang-orang. Dia juga gampang juga sih kalau poster. Oke. By the way, arti poster itu apa ya guys? Menurut sih, poster itu adalah media komunikasi yang menggabungkan gambar, teks untuk menyampaikan informasi secara singkat supaya orang-orang itu pada tahu produk kita itu apa sih. Itu aja masa nggak tahu tuh. Ya sorry, kan aku baru sampai sini sama aku dulu nggak perlu niat di sekolah. Ya, Sorry dulu. Nah, iya. Bisa. Yaudah, ayo lanjutin. pertama-tama bikin nama produknya dulu ya. Oh iya. Nama produk kita itu lebih singkat dan menarik. Jadi pembaca langsung tertarik dan mau beli produk kita. Nggak bener sih. Kalau aku kira sih kalau namanya tuh mochi jo gimana? Bagus tuh. Boleh sih. Setuju. Baik guys ya. Ayo ya. Mochi jo. Nah, kalau udah kita kasih kata-kata persuasi aja, biar kita bisa ngajak orang-orang. Kau pilih boleh. Coba pakai kata-kata yang lebih menarik dari kekinian deh. Sama kayaknya kalau kita pakai bahasa Indonesia kayak kurang menarik gitu gak sih di zaman sekarang ini? Tapi kita kan kalau pakai bahasa Jawa aja gimana? Kan kita mau jualannya di Semarang ya? Iya sih. Ya, ya, Iya sih. Ya, bagus. Berarti gini ya. Nah itu sih kata ngasih kata-katanya. Iya. Menarik sebenarnya. Jadi, tapi ini fontnya terkenal tegas nggak sih buat konsep kita? Tuh. Iya sih benar. Kan konsep kita lebih chill sama simpel ya. Iya. Kalau pakai yang ini gimana? Boleh tuh. Kayaknya itu lebih cocok deh sama style kita. Ya kan? Oke deh. Sekarang kita masukin gambar produk kita. Bentar. Ini gimana? Kekecilan nggak sih? Emangnya kelihatan. Bener sih, kan orang-orang juga lihatnya cuma sekilas, jadi posternya tuh harus jelas gitu. Ya sih. Bentar. Kalau segini gimana? Nah, cocok ini, Bagus, cocok kan? ini. Bagus, bagus. Oke, oke. Segitu. Sekarang warnanya gimana? Sesuai sama produk kita gak sih? Biar selaras gitu. Benar tuh biar enak dilihat sama customer punya. Iya, setuju. Itu pink ya. Oke. Ini ya berarti? Ya. Oke. Bagus, bagus. Bisa. Yes. Ayo, ayo. Sugeng siang rekan jam menika lho kemasan mochico ingkang inggil. Sanes mrigi murah lan simpel. Angin saged jadi kualitas mochi tetep empuk lan resik. Boten ribet dipun asta mencepuki. Kualitasipun es terjadi.